Hai, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang materi vektor dan operasi vektor. Jadi langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama di sini adalah definisi dari vektor itu sendiri, yaitu vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Vektor disimbolkan dalam anak panah seperti pada gambar di sini. Nah, jadi di sini ada pesawat nih, dia mengarah dari A ke B. Itu ada tanahnya kan. Jadi nanti dia bakal jalan ke sini. Nah, notasi vektornya yaitu AB, ada tanda panahnya juga dia mengarah kemana. Lalu panjang vektor juga AB, dalam kurung seperti ini, ada tanda panahnya juga dia mengarah kemana. Oke, lalu dilanjut dengan jenis-jenis vektor. Yang pertama yaitu vektor negatif atau lawan. Nah, vektor negatif atau vektor lawan adalah vektor dengan besar yang sama tetapi arah berlawanan dengan suatu vektor. Yang dimaksud itu AB ini mengarahnya ke atas kanan ya ini. Lalu yang berlawanannya ini kan panjangnya sama nih, cuma beda arah aja. Dia mengarah ke bawah kiri. Jadi AB minus, taruh pada tanda panahnya seperti ini. Lalu yang kedua ada vektor 0. Nah, vektor 0 adalah vektor dengan panjang 0, tidak punya arah tertentu. Vektor 0 dinyatakan dengan titik secara grafis, jadi cuma titik aja, dia nggak ada arah soalnya. Lalu ada vektor ekuivalen, yaitu suatu vektor ekuivalen dengan vektor lain jika mempunyai besar dan arah yang sama dengan vektor lain tersebut. Jadi vektor ekuivalen itu kayak dia panjangnya sama, arahnya sama. Jadi ini AB kan panjangnya sama dan arahnya sama dengan CD, CD panjang dan arahnya sama dengan EF. Kira-kira gitulah. Lalu dilanjut dengan, nah ini ya game sedikit lah. Pasangkan vektor manakah yang saling berlawanan dan yang ekuivalen. Kita cari dulu vektor yang berlawanan adalah di sini kita melihat ada A, kita titikin ini A, dua kotak ini ke atas seperti ini. Nah, ini kan 1 2 ke kanan, terus 2 lagi ke atas. Lalu kita bisa lihat sini ke D, ini ke kiri 2 juga, lalu ini ke bawah. Sehingga A itu berlawanan dengan D. Vektor A berlawanan dengan vektor D karena panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Oke. A dan D. Nah, benar kan? Lalu di sini ada juga B dan H. Ini juga sama kotaknya. Tuh. 1 2 3 4 5 satu ke atas, terusnya juga 1 2 3 4 5 lalu satu ke bawah sini. Sehingga B itu berlawanan dengan H. Lalu ada vektor yang ekuivalen. Nah, kita lihat vektor ekuivalen tadi itu adalah yang panjang dan arahnya sama. Kita lihat di sini panjang dan arahnya sama itu ada G ya. Di sini G, kita bisa lihat 1 2 3 4 5 dan 1 ke atas seperti ini. Ini sama kayak yang B ya. Sehingga vektor ekuivalennya itu adalah B dan G. Lalu di sini ada vektor pada sistem koordinat. Nah, vektor yang dituliskan dalam bentuk kolom adalah vektor kolom. Vektor yang dituliskan dalam bentuk baris adalah vektor baris. Jadi yang ke bawah seperti ini ya. Ini seperti ini itu adalah vektor kolom. Nah, yang sini itu adalah vektor baris. Ini panjang vektor, cara menghitungnya itu di akar saja. Di akar ini misal contoh angka saja, min 8 kuadrat tambah min 6 kuadrat hasilnya 10. Ini contoh saja ya. Lalu ada operasi penjumlahan vektor. Ini ada secara geometrisnya seperti ini, V, W, terus ininya cara menghitungnya tuh V plus W. Secara komponennya V ditambah W sama dengan ini angkat contoh lagi seperti yang tadi. Lalu 4 min 3 ditambah min 4, 0. Nah, ini cara menghitungnya 4 sama 4 dibagi saja seperti ini. 4 tambah min 4 sama dengan 0. Lalu min 3 tambah 0 sama dengan min 3. Lalu ada operasi pengurangan vektor. Nah, sama seperti tadi, V min A. Jadi kita biar gampang itu bisa kita bagi 2 seperti ini. Nah, 4 min 2 sama dengan 2. Lalu min 3 min 2. Min ketemu min, hasilnya min 5 berarti.
Lalu ada operasi perkalian skala vektor. Ini 2U sama dengan 2 ini angka contoh, lalu kita kalikan seperti ini. Jadi 2 min 3 min 6, lalu 2 kali 1 sama dengan 2. Lalu kita lanjut ke contoh soal. Sebuah kapal laut bergerak ke arah timur dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi sebuah kapal laut itu bergerak ke arah timur, set gini, arah sini ya berarti ya. Nah, dengan kecepatannya 60 km. Nanti ya kalau jelek gini, misalnya pada saat yang sama arus laut bergerak ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam. Pada saat yang sama berarti ini ke arah utara seperti ini. Utara. Set dengan kecepatannya 30. Nah, tentukan kecepatan total kapal serta posisi kapal dalam sistem koordinat. Jadi kira-kira di sini ya, di sinian. Ya kira-kira di sinilah. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya yaitu V tambah W seperti tadi, V-nya W. Nah, tadi tuh kan kecepatan ke arah timurnya 60. Lalu ke arah utara 30, sehingga menjadi 60 lalu 30. Nah, cara menghitung panjang vektornya V ditambah W sama dengan akar 60 kuadrat tambah 30 kuadrat. Hasilnya akar 3600 ditambah 900, sehingga memperoleh angka akar 4500. Menjadi 67,08. Nah, jadi perkiraan kecepatan kapal laut adalah 67,08 km per jam. Jadi sekian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam menjelaskan atau masih mungkin sulit, saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Oke, sekian saja dan terima kasih.